Tazayad fid dunya khalqun bijiddin. Tazayada fid dunya khalqun bijiddin. Wa kullun yatlubu sabga bijuhdi. Ugarri'uhum bitahdidin wa raddi. Ala inna sibaga sibagu zuhdi. Wa ma fi ghairi dhalika min sibagi. Manusia tambah bersemangat bersaing dalam menggapai keuntungan dunia. Semakin hari semakin tambah bersaing. Semua ingin unggul di depan dengan bersusah payah, ingin jadi yang terkaya, terhormat, tertinggi, jabatan dan seterusnya. Maka aku tegur mereka dengan membawa ancaman dan sanggahan. Aku ingatkan sama mereka semuanya yang berlomba-lomba, yang bersaing dalam dunia, baik materi maupun jabatan. Ala inna sibaga sibagu zuhdin wa ma fi ghairi dalika min sibagi. Ketahuilah, persaingan yang semestinya adalah bukan mengumpulkan harta, tapi dalam urusan zuhud. Siapa yang paling zuhud di dunia? Bukan yang siapa yang paling bersemangat. Siapa yang paling zuhud di dunia. Dan tidak ada persaingan yang layak selain itu. Saudara, yang dinilai di dunia ini nanti bukan berarti kekayaannya, zuhudnya kita. Allah ciptakan kita dunia ini untuk fitnah. Fitnah itu sebagai ujian, kamu tertipu atau kamu menjadi orang yang sadar akan tipuannya. Karena itu Allah mengingatkan Nabi, tapi Nabi nggak ada sedikit pun Nabi itu condong sama dunia, tapi diingatkan oleh Allah. Sebenarnya peringatan itu untuk umatnya. Wala tamuddanna 'ainaika ila man mata'na minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan kamu lepas pandangan kamu untuk menyaksikan dunia. Jangan kamu melepaskan pandanganmu untuk melihat bunga-bunga dunia. Karena itu Allah ciptakan untuk mereka supaya terfitnah. Bukan ente orang mukmin, untuk mereka orang-orang yang bukan mukmin supaya mereka terfitnah. Kalau kamu orang mukmin, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rizki dari Tuhanmu surga nanti itu lebih baik dan itu yang kekal. Jangan tertipu di dunia ini. Karena itu yang dinilai adalah bukan keberhasilan kamu di dunia, tapi kezuhudan kamu justru di atas dunia. Gimana kalau sudah kita ditakdir untuk menjadi orang kaya? Ini kita sudah zuhud, kita udah lari, tapi dunianya datang. Gimana ini? Padahal kita sudah zuhud. Akhi, in syi'ta fi ukhraka dhillan fajud bil mali la tubkihi bukhla sayafna al umru la tufnihi dhulla wa yafna ma hawahu al mar'u asla wa fi'lul khairi indallahi baqi. Saudaraku, jika engkau ingin mendapatkan naungan kelak ada di akhirat, nanti manusia bangkit dari kuburnya kumpul di mahsyar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Buminya langit lain, nggak sama dengan bumi yang sekarang. Bumi yang sekarang ini bundar ini, banyak isinya di dalamnya. Ada emas, ada perak, ada di situ egas, ada air, macam-macam. Tapi nanti di mahsyar buminya rata, saudara.
Di mahsyar buminya rata. Sehingga ribuan mil pun orang bisa menyaksikan. Nggak ada sedikit pun naungan, pohon, rumah, nggak ada sama sekali. Nggak ada gunung, nggak ada apa, rata. Kalau digambarkan perutnya sapi, kalau masih hidup, ada macam-macam isinya. Tapi setelah dipotong, dikeluarkan isinya, dibeber. Kulitnya rata. Begitulah nanti bumi isinya akan dikeluarkan oleh Allah. Hah? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dikeluarkan isinya bumi. Kemudian buminya dibuat rata. Mahsyar. Di saat itu nggak ada naungan kecuali naungan arsy Allah. Matahari cuma 1 mil. Ini sekarang jutaan mil kita panas ini. Matahari cuma 1 mil. Neraka jahanam ada di muka kita. Para malaikat Allah turun dari langit untuk menyaksikan pengadilan Allah kepada kita. Semua yang kita lakukan, ucapan, perbuatan kita ada di buku yang dicatat oleh Raqib dan Atid. Bisa dibayangkan saat itu yang ada beberapa orang mendapatkan naungan yang tidak merasa panas, tidak merasa takut. Jika kamu ingin mendapatkan naungan khusus di saat itu, fajud bil mali la tubqi bukhla. Keluarkan harta kamu, infakkan. Jangan kamu simpan karena kikir. Kenapa? 7 golongan sab'atun yudhillumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan khusus nanti dari kiamat. Pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dia tumbuh mulai mudanya sampai tuanya dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulan tahabba fillah istama'a alaih wa tafarraqa alaih, 2 orang yang cintanya didasari karena Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, warajulun da'atuhu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda yang dirayu-rayu sama perempuan yang cantik, bukan segala perempuan ya. Terhormat, bukan pelacur. Tapi dia menyatakan, aku takut kepada Allah. Yang kelima, warajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Orang yang di tengah malam gak ada orang tahu, meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Yang keenam, warajulun tasaddaqa biyaminihi walam ta'mal shimaluh. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, sebelah kiri gak tahu. Tasaddaqa. Jika kamu ingin mendapatkan naungan nanti hari kiamat, hartamu infakkan, jangan kamu simpen, bukhla. Kepanasan nanti dari kiamat. Yang terakhir apa? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang yang hatinya cenderung kepada masjid, senang sholat berjamaah di masjid, i'tikaf di masjid. Saudaraku, jika kamu ingin di akhirat mendapatkan naungan khusus, maka keluarkan harta, jangan engkau simpan karena kikir. Umur akan habis. Jangan kamu habiskan, umur kamu akan berhenti habis, dan jangan kamu habiskan umurmu dengan kehinaan. Saudara, dengarkan baik-baik. Jangan nanti akhirnya setelah kamu mati diingat bakhil fulan ini. Saudaranya sendiri nggak dibantu. Bakhil fulan ini. Wah, bahaya fulan ini. Hartanya fulan diambil. Bakhil, oh, itu semuanya akan diceritakan setelah ente mati. Jangan kamu meninggalkan dunia dalam keadaan hina hanya karena urusan duniawi. Semua yang dikumpulkan oleh manusia tanpa tersisa habis. Semua yang dikumpulkan ini pasti habis. Akan tetapi perbuatan baik yang berupa sedekah, yang berupa amal soleh tetap kekal di sisi Allah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang sekarang di tangan kamu menjadi milik kamu habis.
Tapi yang sudah di sisi Allah itu yang kekal nantinya. Allah, Allah, Allah. La umran qadha hal min tabibi yu'aliju min sadiqin aw habibi anta atunkiru qawla nushin min labibi sayaghlibuka nadamah an garibi wa tashhagu hasratan yaumal masakhi. Sungguh umur telah berakhir. Kalau sudah sakaratul maut mau berakhir, adakah dokter yang dapat mengobati dari kematian? Ambil dokter kalau perlu di antara sahabat dan kekasih yang paling cintai atau yang kamu cintai. Bisakah menunda, menyembuhkan? Apakah engkau masih mengingkari ucapan nasihat ini dari seorang yang berilmu dan punya kecerdikan? Inti dinasihati bukan dengan orang biasa nih. Yang nasihati Nabi, yang nasihati orang-orang soleh. Masih kamu ingkari? Sebentar lagi saudara, rasa penyesalan akan menguasai kamu. Engkau akan berteriak karena merasa rugi di hari ketika manusia digiring oleh Allah SWT untuk diadili. Tak lama, loh teman-teman kita banyak yang dahulu kita kok. Nah, hatta idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahul firaq wal tafatis sagu bisaq ila rabbika yauma idinil. Kalau ruh sudah ada di kerongkongan kini, anak-anak sita ini semuanya nangis, nunggu kapan mati abi ini, kapan mati abah ini, kapan mati ayah ini. Mereka cukup menangis, menunggu kapan ini berakhir. Dan disitulah manusia akan gemeteran, yakin terlagi mati. Kaki dingin, kaku. Kenapa mereka ketakutan? Karena hari itu hari masak, hari manusia akan digiring untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi fi'lil khairi fi dunyaka bakkir wa yaumul mauti lil ikhwani dzakkir asafhun minka ta'lamuhu wa tunkir atadri ayyu yaumin daka fakir wa aygin annahu yaumul firaqi. Maka cepat-cepat ya melakukan kebaikan di duniamu. Cepat, jangan ditunda-tunda. Ingatlah saudara-saudaramu. Ingatkan saudara-saudaramu nih, keluargamu, saudara-saudaramu tentang hari kematiannya. Bukankah menjadi bodoh manusia itu jika mengetahui namun tetap mengingkarinya? Tahu bahwa dirinya mati, tapi dia merasa nggak mati, bodoh nggak kira-kira? Apakah engkau tahu hari apakah itu? Hari apakah kamu akan menjadi mayit? Renungkanlah dan yakinlah bahwa itu adalah hari perpisahan yang pasti akan terjadi. Berpisah dari rumah kamu, berpisah dari keluarga kamu, berpisah dari semuanya, dan amal kamu yang akan masuk kubur kamu. Hitung aja amal kamu apa. Tapi ya ikhwani, ini bukan main-main. Jangan tersihir dengan dunia. Yura lil umri fid dunya mahaku wa sayrun lil wara fiha sibagu walir rahlati kat naqat niyagu firagun laysa yushbihu firagu gadin qata'ar raja'u anit talaqi. Umur di dunia ini terlihat bagaikan akhir bulan. Ente ini kalau umur kalau sudah seperti kita ini ibarat bulan terakhir. Ntar lagi ganti bulan, ntar lagi ganti alam kita. Jangan berhayal 20 tahun lagi, 10 tahun lagi. Belum tentu 10 jam. Mudah-mudahan banyak umur semuanya sehat walafiat ya Rabb. Perjalanan hidup manusia di dalamnya bagaikan sibak, perlombaan. Perjalanan hidup ini bagian perlombaan. Wah, sampai finish. Ini bentar lagi nyusul sampai finish. Bentar lagi finish. Startnya lahir, finishnya mati. Perjalanan di atas dunia ini bagaikan perlombaan. Pasti akan finish.
Hah? Ibarat unta-unta telah benderum, siap untuk pergi. Kalau sekarang mobil udah di starter nih, tinggal gasnya aja. Kalau ada perlombaan, starter mobil, sepeda motor udah ngong. Tinggal kasih isyarat, berangkat ente. Saya mau tanya, kerandanya sudah ada nggak? Kain kafanya sudah disediakan nggak? Udah ada semuanya. Kapasnya, kapur barusnya, kuburannya, udah ada semuanya. Tinggal aba-aba aja. Semuanya udah disiapkan itu, saudara. Tapi perpisahannya lain, saudara. Perpisahan kematian ini tidak sama dengan perpisahan biasa. Ya, kalau umroh ditunggu datangnya. Masih ada harapan untuk ketemu lagi. Ya, kalau pergi bisa. Tapi kematian tidak, terputus harapan untuk dapat berjumpa kembali di atas dunia ini. Nasallallahu. Mudah-mudahan Allah berikan afiat insyaallah. Karena itu ayo sisa Ramadan ini kita semangat ibadah ya. Kita dengarkan khutbah sedikit ya. Kita dengarkan khutbah 20 walaupun tidak banyak, kita dengarkan supaya dapat berkah dan diterjemahkan sedikit. Setelah itu kita baca qasidah. Enggak apa-apa, malam 21. Ya, enggak apa-apa. Kita mau raih keuntungan. Niat etikaf enggak sudah di sini? Niat etikaf yang ada di masjid untung karena dapat etikaf, yang ada di luar ya tetap beruntung, tapi enggak sebesar yang di masjid. Karena itu jangan cari angin, cari pahala. Kalau nanti cari angin, ya itu jadinya akhirnya kehilangan pahala nantinya. Ya akhir, bismillah.